Aku dihina habis-habisan saat resepsi karena pekerjaanku cuma pedagang kaki lima. Semua orang terkejut saat ayahku datang. Ternyata, di tengah hiruk-pikuk pasar malam, aroma khas makanan tradisional memenuhi udara. Dika, seorang pemuda berusia 28 tahun dengan senyum hangat dan tangan cekatan, sibuk melayani pelanggan di gerobak sederhananya. Gerobak itu adalah rumah kedua baginya, tempat ia menghabiskan hari demi hari untuk menjual nasi goreng dan sate ayam. Meskipun hidupnya tidak mewah, Dika selalu bersyukur. Ia memiliki semangat juang yang tinggi dan keyakinan bahwa kebahagiaan tidak diukur dari jumlah uang di dompet. Namun, ada satu hal yang membuat hidupnya lebih bermakna belakangan ini. Maya. Gadis desa yang cerdas, lembut, dan penuh kasih sayang. Mereka bertemu secara kebetulan saat Maya berkunjung ke pasar malam 2 tahun lalu. Sejak itu, mereka saling jatuh cinta dan memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Sayangnya, cinta mereka tidak diterima begitu saja oleh keluarga Maya. Terutama ibunya, Bu Surti, seorang wanita keras kepala yang sangat peduli dengan status sosial. Bagi Bu Surti, Dika hanyalah pedagang kaki lima, tanpa masa depan cerah. Ia merasa putrinya layak mendapatkan suami yang lebih mapan, seseorang dengan gelar sarjana atau setidaknya pengusaha sukses. Maya, kamu yakin mau menikah dengan orang seperti dia? Tanya Bu Surti suatu malam, nada suaranya penuh kekecewaan. Apa yang bisa dia berikan padamu? Hidup susah dan kekurangan? Maya hanya tersenyum tipis. Ibu, Dika bukan hanya pekerjaannya. Dia orang baik, pekerja keras, dan sangat mencintaiku. Itu yang terpenting. Bu Surti mendengus. Kita lihat saja nanti. Aku sudah memberitahu semua tetangga tentang pernikahanmu. Jangan heran kalau banyak yang akan mengomentari pilihanmu ini. Hari pernikahan akhirnya tiba. Di sebuah gedung sederhana di pinggiran kota, tamu-tamu mulai berdatangan. Ada yang datang dengan senyum tulus, namun tak sedikit yang membawa tatapan merendahkan. Beberapa tamu bahkan berbisik-bisik, menyindir profesi Dika tanpa rasa malu. Masa iya, anak Bu Surti nikah sama tukang kaki lima? Apa nggak malu ya? Celetuk salah satu tamu wanita kepada temannya. Ya, gimana lagi? Katanya si Maya keras kepala banget soal ini. Balas temannya sambil tertawa pelan. Dika mendengar semuanya. Hatinya terasa seperti ditusuk jarum. Namun, ia menelan semua rasa sakit itu dan memilih diam. Ia tahu bahwa hari ini adalah hari bahagia Maya, dan ia tidak ingin merusaknya dengan amarah atau tangisan. Saat upacara pernikahan dimulai, Dika dan Maya berdiri berdampingan di depan penghulu. Mata mereka saling bertemu, dan dalam pandangan itu, Dika merasakan ketenangan. Maya tersenyum lembut, seolah berkata, "Kita bisa menghadapi apapun asalkan bersama." Setelah acara resmi selesai, resepsi dimulai. Para tamu mulai menikmati hidangan dan berbincang-bincang. Namun, beberapa orang tampak tidak bisa menahan diri untuk tidak melemparkan komentar-komentar menyakitkan kepada Dika. Wah, hebat ya Mas Dika. Nggak nyangka bisa menikahi gadis cantik kayak Mbak Maya, kata seorang pria paruh-baya dengan nada sinis. Iya Pak, semoga saya bisa menjadi suami yang baik untuknya, jawab Dika sopan, meski hatinya terasa terbakar. Oh, pasti bisa. Asal nggak bikin istri kelaparan ya. Tambah pria itu sambil tertawa keras. Beberapa orang lain ikut tertawa. Maya, yang berdiri di samping Dika, langsung memeluk lengannya erat-erat. Ia merasakan getaran marah dari tubuh Dika, tapi juga tekad kuatnya untuk tetap tenang. Jangan pedulikan mereka, Dika. Yang penting kita bahagia, bisik Maya pelan. Dika mengangguk pelan, tapi ejekan-ejekan itu meninggalkan bekas luka dalam hatinya. Ia merasa seperti seekor burung kecil yang dipermalukan di hadapan kawanan elang. Namun, ia bersumpah dalam hati bahwa ia akan membuktikan kepada semua orang bahwa cintanya pada Maya adalah sesuatu yang istimewa, meskipun dunia mungkin tidak memahaminya. Malam semakin larut. Para tamu mulai pulang, meninggalkan Dika dan Maya sendirian di ruangan kosong. Maya memandang wajah Dika yang tampak lelah namun tegar. "Kamu baik-baik saja?" tanya Maya khawatir.
Dika tersenyum, meski matanya masih menyimpan beban. Aku baik-baik saja, Maya. Asalkan kamu ada di sisiku, aku bisa menghadapi apapun. Maya memeluknya erat. Aku bangga padamu, Dika. Kamu lebih kuat daripada yang orang-orang pikirkan. Di tengah keheningan malam itu, Dika berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membuktikan kepada dunia bahwa cintanya pada Maya bukanlah kesalahan. Ia akan menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari harta atau jabatan, melainkan dari kasih sayang yang tulus dan perjuangan bersama. Namun, nasib ternyata memiliki rencana lain. Keesokan harinya, seorang pria misterius akan muncul dan mengubah segalanya. Keesokan harinya, Dika dan Maya sedang membersihkan sisa-sisa pernikahan di halaman gedung. Suasana masih terasa sunyi, hanya ada suara sapu yang bergesekan dengan lantai dan angin pagi yang berdesir pelan. Dika tampak cekatan membantu Maya, meski matanya masih menyimpan bayang-bayang lelah dari malam sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di depan gedung. Pintunya terbuka, dan seorang pria paruh baya turun dengan langkah mantap. Ia mengenakan setelan jas hitam yang rapi, jam tangan emas di pergelangan tangannya, serta aura percaya diri yang langsung menarik perhatian. Rambutnya yang mulai memutih, tertata sempurna, namun matanya yang tajam menyiratkan sesuatu yang mendalam, seolah ia membawa rahasia besar. "Permisi," kata pria itu dengan suara berat namun sopan. "Apakah Anda Dika?" Dika dan Maya saling pandang sejenak. Ada sesuatu dalam nada suara pria itu yang membuat Dika merasa tidak nyaman. Ia melangkah maju, mencoba tetap tenang. "Ya, saya Dika. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum, tipis, namun senyumnya terlihat seperti campuran antara kerinduan dan penyesalan. "Namaku Arman. Aku ayahmu." Ucapan itu meledak seperti petir di siang bolong. Dika terdiam, tak mampu berkata apapun. Matanya membelalak, tubuhnya kaku seperti patung. Maya yang berdiri di belakangnya juga tampak terkejut, namun ia cepat-cepat mendekati Dika untuk memberikan dukungan. "Apa maksud Bapak?" tanya Dika akhirnya. Suaranya bergetar. "Ibu sudah meninggal lebih dari 20 tahun lalu, dan aku tidak pernah tahu siapa ayahku." Arman menghela napas panjang, seolah mempersiapkan diri untuk sesuatu yang sulit. "Aku tahu ini akan sulit dipercaya, tapi aku memang ayahmu, Dika. Aku meninggalkan keluargamu dulu, karena situasi yang sangat rumit. Selama bertahun-tahun, aku mencarimu tanpa hasil. Sampai kemarin, saat aku secara kebetulan mendengar tentang pernikahanmu." Maya melihat ekspresi Dika yang bercampur antara marah, bingung, dan rasa ingin tahu. Ia mencoba mencairkan suasana. "Mungkin kita bisa bicara lebih lanjut di dalam, Pak Arman. Ini bukan tempat yang tepat untuk pembicaraan serius." Arman mengangguk pelan. "Terima kasih, Nak Maya. Kau benar." Di ruang tamu yang sederhana, ketiganya duduk dalam keheningan yang berat. Dika menatap Arman dengan tatapan tajam, mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. Sementara itu, Maya duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat-erat sebagai bentuk dukungan. "Kenapa Bapak meninggalkan kami?" tanya Dika akhirnya. Suaranya dingin namun terdengar penuh amarah, terpendam. "Kalau Bapak benar-benar peduli, kenapa tidak pernah mencari kami sebelumnya?" Arman menundukkan kepala, tampak berusaha menahan emosinya. "Aku tidak punya pilihan waktu itu, Dika. Saat kau masih kecil, bisnisku sedang menghadapi masalah besar. Ada ancaman dari saingan bisnis yang membuatku harus melarikan diri demi keselamatan keluargaku. Aku pikir, jika aku pergi, ibumu dan kamu akan aman. Tapi hasilnya, ibu meninggal sendirian, tanpa suaminya." Bentak Dika, suaranya meninggi. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. "Bagaimana rasanya meninggalkan anakmu begitu saja? Apa Bapak tahu betapa sulitnya hidup tanpa figur seorang ayah?" Arman tampak hancur mendengar kata-kata itu. Ia menatap Dika dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu aku salah, Dika.
Aku telah menyesali keputusan itu seumur hidupku. Setelah segalanya tenang, aku mencoba mencarimu. Tapi ibumu tidak pernah memberitahuku tentang keberadaanmu. Aku bahkan tidak tahu kalau dia sudah meninggal sampai beberapa tahun lalu. Kenapa ibu tidak memberitahumu? Tanya Dika, nadanya sedikit melunak meski masih penuh curiga. Entahlah, jawab Arman pelan. Mungkin dia kecewa padaku. Atau mungkin surat-suratku tidak pernah sampai padanya. Yang jelas, aku tidak pernah berhenti mencarimu, Dika. Dan ketika aku mendengar tentang pernikahanmu, aku tahu inilah kesempatanku untuk memperbaiki semuanya. Melihat keraguan di wajah Dika, Arman membuka tas kulitnya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas tua yang sudah menguning. Ini adalah surat-surat yang pernah kutulis untuk ibumu. Lihatlah sendiri. Dika mengambil kertas-kertas itu dengan ragu. Matanya menyapu tulisan tangan yang rapi namun penuh emosi. Isinya adalah permintaan maaf Arman kepada istri dan anaknya, janji-janji untuk kembali, serta harapan agar mereka baik-baik saja tanpanya. Ada satu surat yang menarik perhatian. Dika, di bagian bawah, ada catatan tangan lain yang ditulis oleh ibunya. Ternyata, ibunya pernah membalas surat itu, meskipun surat balasan itu tidak pernah sampai ke tangan Arman. Untuk Arman, jika kau membaca ini, aku harap kau baik-baik saja. Aku tidak pernah membencimu, meskipun kepergianmu menyakitkan. Dika tumbuh menjadi anak yang baik, tapi dia selalu bertanya tentang ayahnya. Aku hanya bisa berdoa agar suatu hari kalian bisa bertemu lagi. Dika terdiam membaca surat itu. Hatinya terasa seperti diguncang badai. Semua yang ia yakini tentang ayahnya selama ini ternyata tidak sepenuhnya benar. Ibunya tidak membenci Arman. Ia hanya pasrah pada keadaan. Berita tentang kedatangan Arman cepat tersebar di kalangan keluarga Maya. Bu Surti, yang awalnya skeptis terhadap Dika, kini mulai meragukan niat Arman. Ia khawatir bahwa Dika hanya dimanfaatkan oleh pria itu untuk meningkatkan status sosialnya. Aku tidak percaya ini, kata Bu Surti kepada suaminya malam itu. Orang kaya macam dia tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai ayah Dika. Jangan-jangan ini cuma tipuan supaya Dika bisa mendapatkan warisan atau apa. Tenanglah, Bu, jawab suaminya mencoba menenangkan. Lihat dulu bagaimana perkembangannya. Kalau Arman benar-benar ayahnya, mungkin ini bisa jadi kesempatan bagi Dika untuk hidup lebih baik. Namun, keraguan Bu Surti tidak hilang begitu saja. Ia meminta Maya untuk menjaga jarak dengan Arman, takut kalau keluarganya akan terlibat dalam masalah besar. Meskipun masih ragu, Dika memutuskan untuk memberi Arman kesempatan. Ia setuju untuk mengunjungi rumah Arman esok hari guna melihat sendiri kebenaran klaimnya. Namun dalam hatinya, ia bersumpah bahwa ia tidak akan mudah percaya. Ia ingin memastikan bahwa Arman benar-benar layak disebut sebagai seorang ayah. Sementara itu, Maya tetap mendukung Dika dengan sepenuh hati. Ia yakin bahwa kebenaran akan terungkap pada waktunya, dan apapun hasilnya, mereka akan menghadapinya bersama-sama. Di tengah ketidakpastian ini, satu hal yang pasti, hidup Dika tidak akan pernah sama lagi. Dika dan Maya tiba di rumah Arman keesokan harinya. Rumah itu megah, dengan pagar tinggi berlapis besi hitam, dan halaman luas yang tertata rapi. Dika merasa tidak nyaman sejak pertama kali melangkah masuk. Baginya, kemewahan ini terasa seperti dunia yang sama sekali asing, jauh dari kehidupan sederhana yang selama ini ia jalani. Arman menyambut mereka dengan senyum ramah, namun Dika masih mempertahankan sikap dinginnya. Ia tidak ingin terburu-buru percaya pada pria yang mengaku sebagai ayahnya itu. Maya, yang selalu peka terhadap suasana hati suaminya, berusaha mencairkan ketegangan dengan berbicara ringan tentang cuaca dan perjalanan mereka. Silakan masuk, kata Arman, membuka pintu lebar-lebar. Aku sudah menyiapkan makan siang untuk kita. Di ruang tamu yang luas, Dika duduk dengan kaku di sofa kulit coklat. Matanya terus mengamati setiap sudut ruangan, mencoba mencari petunjuk apapun tentang pria di depannya. Apakah Arman benar-benar ayahnya? Atau hanya seorang penipu yang pandai berakting?
Setelah makan siang yang terasa canggung, Arman mengajak Dika dan Maya ke ruang kerjanya. Di sana, ia menunjukkan lebih banyak dokumen yang mendukung klaimnya sebagai ayah Dika. Ada foto-foto lama, akta kelahiran, bahkan catatan medis yang membuktikan bahwa Arman adalah ayah biologisnya. Ini semua bukti bahwa aku tidak berbohong, Dika, kata Arman dengan nada serius. Aku tahu sulit bagimu untuk percaya padaku, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku bersungguh-sungguh ingin memperbaiki hubungan kita. Dika tetap diam, meski dalam hatinya ia mulai goyah. Semua dokumen, itu tampak sah, dan cerita Arman tentang alasan kepergiannya dulu mulai terdengar masuk akal. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di pikirannya. Kenapa Arman baru muncul sekarang? Apa yang membuat Bapak yakin sekarang adalah waktu yang tepat? Tanya Dika akhirnya. Suaranya datar namun penuh tekanan. Kenapa tidak puluhan tahun? Lalu, Arman menghela napas panjang. Aku mencoba mencarimu selama bertahun-tahun, Dika. Tapi setelah ibumu meninggal, aku kehilangan jejakmu sepenuhnya. Aku baru tahu tentangmu beberapa bulan lalu, saat salah satu teman lamaku secara kebetulan melihat fotomu di media sosial. Aku langsung mencari cara untuk bertemu denganmu. Maya, yang sejak tadi mendengarkan dalam diam, akhirnya angkat bicara. Pak Arman, kami bisa memahami bahwa situasi ini sangat sulit bagi Dika. Tapi jika Bapak benar-benar ingin memperbaiki hubungan ini, mungkin kita bisa mulai dengan langkah kecil. Misalnya, Dika bisa belajar lebih banyak tentang masa lalu Bapak, dan sebaliknya. Arman tersenyum tipis, tampak lega mendengar usulan Maya. Itu ide yang bagus, Nak Maya. Aku tidak meminta Dika untuk langsung mempercayaiku atau memaafkanku. Aku hanya ingin kesempatan untuk membuktikan bahwa aku layak disebut sebagai ayahnya. Beberapa hari kemudian, Dika kembali ke rumah Arman untuk mendengar lebih banyak cerita tentang masa lalunya. Kali ini, Arman membawa Dika ke ruang bawah, tanah tempat ia menyimpan arsip-arsip penting tentang bisnisnya dulu. Di sana, Arman menunjukkan surat-surat ancaman yang dikirim oleh saingan bisnisnya, pria bernama Hendra, yang terobsesi untuk menghancurkan Arman demi merebut pasar. Aku tidak hanya meninggalkan keluargaku karena alasan egois, Dika, kata Arman pelan. Hendra mengancam akan membunuhmu dan ibumu jika aku tidak segera pergi. Aku tidak punya pilihan lain waktu itu. Aku pikir, jika aku hilang dari kehidupan kalian, kalian akan aman. Dika menatap surat-surat itu dengan mata berkaca-kaca. Ia mulai memahami betapa sulitnya keputusan yang harus diambil Arman dulu. Namun, rasa sakit karena ditinggalkan begitu lama masih membekas di hatinya. Kenapa Bapak tidak memberitahu Ibu tentang ancaman itu? Tanya Dika, suaranya bergetar. Jika Ibu tahu alasannya, mungkin dia tidak akan hidup dalam penyesalan sepanjang hidupnya. Arman menunduk, tampak hancur. Aku takut kalau mereka akan mencari kalian juga. Aku berharap, dengan tidak memberitahunya, kalian akan terhindar dari masalah. Tapi sekarang aku sadar bahwa keputusanku malah membuat kalian menderita lebih banyak. Saat Dika sedang membaca dokumen-dokumen lain, ia menemukan sebuah surat tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Surat itu ditulis oleh ibunya, ditujukan kepada Arman, beberapa bulan sebelum ia meninggal. Isinya adalah permintaan maaf ibunya karena tidak pernah memberitahu Arman tentang kehamilan Dika. Untuk Arman, aku tahu kau tidak tahu tentang Dika, karena aku memilih untuk tidak memberitahumu. Aku takut kau akan merasa terbebani, apalagi dengan semua masalah yang sedang kau hadapi. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah membencimu. Aku berharap suatu hari kalian bisa bertemu dan saling memaafkan. Dika terdiam membaca surat itu. Hatinya terasa seperti diguncang badai. Ternyata, ibunya tidak pernah membenci Arman. Ibu hanya mencoba melindungi mereka berdua dengan caranya sendiri. Mengapa surat ini tidak sampai ke tanganmu? Tanya Dika, suaranya bergetar. Entahlah, jawab Arman pelan. Mungkin karena aku terlalu sering berpindah-pindah tempat saat itu. Atau mungkin karena aku memblokir semua komunikasi dengan masa laluku, aku tidak tahu. Sementara itu,
keluarga Maya semakin skeptis terhadap Arman. Bu Surti mulai menyebar rumor bahwa Arman hanya ingin memanfaatkan Dika untuk mendapatkan warisan atau meningkatkan status sosialnya. Bahkan, beberapa tetangga mulai mempertanyakan niat baik Arman. Dia hanya pedagang kaki lima. Kenapa tiba-tiba punya ayah kaya raya? Celetuk salah satu tetangga kepada Bu Surti. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Bu Surti mengangguk setuju. Aku sudah bilang ke Maya agar jangan terlalu percaya. Siapa tahu ini cuma modus untuk menipu mereka. Namun, Maya tetap teguh mendukung Dika. Ia percaya bahwa kebenaran akan terungkap pada waktunya, dan apapun hasilnya, mereka akan menghadapinya bersama-sama. Meskipun masih banyak rasa ragu dan luka yang belum sembuh, Dika mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit kepada Arman. Ia memutuskan untuk memberi pria itu kesempatan untuk membuktikan niat baiknya. Arman, di sisi lain, berusaha keras untuk mendekatkan diri kepada Dika, meskipun ia tahu bahwa memperbaiki hubungan yang retak membutuhkan waktu dan kesabaran. Di tengah semua ketidakpastian ini, satu hal yang pasti, Dika dan Arman telah memulai perjalanan panjang menuju pengampunan. Mereka berdua tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah, tapi mereka siap untuk menghadapinya bersama-sama. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan pertama Dika dan Arman. Meskipun hubungan mereka mulai membaik, masih ada banyak rintangan yang harus dihadapi. Dika masih belum sepenuhnya percaya pada Arman, dan ketegangan antara keluarga Maya serta masyarakat sekitar semakin memperkeruh suasana. Namun Dika bertekad untuk tidak menyerah. Ia ingin membuktikan bahwa cinta dan pengampunan adalah kunci untuk mengatasi segala tantangan. Setiap hari Minggu, Dika datang ke rumah Arman untuk berbicara lebih banyak tentang masa lalu. Awalnya percakapan mereka terasa kaku dan penuh kehati-hatian. Namun, seiring waktu, Dika mulai melihat sisi lain dari Arman. Seorang pria yang pernah membuat kesalahan besar, namun kini berusaha keras untuk memperbaiki semuanya. Kenapa Bapak tidak mencoba menjelaskan semuanya kepada Ibu dulu? Tanya Dika suatu sore, saat mereka duduk di ruang tamu yang luas. Mungkin kalau Ibu tahu alasannya, dia tidak akan merasa ditinggalkan begitu saja. Arman menunduk, tampak menahan emosi. Aku takut kalau penjelasanku hanya akan membuat masalah semakin rumit. Saat itu, aku pikir cara terbaik adalah menghilang dari kehidupanmu dan ibumu. Aku tidak ingin kalian terlibat dalam bahaya yang sama denganku. Dika menghela napas panjang. Ia masih merasa marah, namun ia juga mulai memahami posisi Arman. Tapi Bapak tahu kan, betapa sulitnya hidup tanpa ayah. Betapa banyak pertanyaan yang tidak pernah bisa kujawab. Arman mengangguk pelan. Aku tahu Dika, dan aku sangat menyesal atas semua itu. Sekarang, aku hanya ingin berada di sisimu dan membantu apapun yang bisa kulakukan. Pada salah satu kunjungannya, Arman akhirnya memberitahu Dika tentang Hendra, saingan bisnisnya yang telah menyebabkan semua masalah ini. Hendra bukan hanya sekadar kompetitor. Ia adalah pria yang terobsesi untuk menghancurkan Arman demi merebut pasar. Ancaman-ancaman yang dikirim Hendra dulu membuat Arman tidak punya pilihan selain meninggalkan keluarganya. Aku tidak pernah berpikir bahwa keputusanku akan membuatmu dan ibumu menderita, kata Arman dengan mata berkaca-kaca. Aku hanya ingin melindungi kalian. Dika terdiam mendengar cerita itu. Hatinya mulai luluh, meskipun masih ada rasa sakit yang tersisa. Jadi, Bapak benar-benar meninggalkan kami karena ancaman itu? Iya, jawab Arman pelan. Dan setelah semua masalah itu berakhir, aku mencoba mencarimu. Tapi aku sudah kehilangan jejakmu. Sampai kemarin saat aku akhirnya menemukanmu. Dika menghela napas panjang. Ia memutuskan untuk memberi Arman kesempatan untuk membuktikan niat baiknya. Namun ia juga tahu bahwa proses ini tidak akan mudah. Mereka berdua harus bekerja keras untuk membangun kembali hubungan yang telah retak selama bertahun-tahun. Sementara itu, keluarga Maya semakin skeptis terhadap Arman. Bu Surti tidak bisa menerima fakta bahwa Dika ternyata memiliki ayah yang kaya, raya. Ia khawatir bahwa Dika hanya dimanfaatkan oleh Arman untuk meningkatkan status sosialnya. Aku tidak percaya ini, kata Bu Surti kepada suaminya suatu malam.
Kenapa tiba-tiba ada orang kaya yang mengaku sebagai ayah Dika? Ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Suaminya mencoba menenangkan. Tenanglah, Bu. Lihat dulu bagaimana perkembangannya. Kalau Arman benar-benar ayahnya, mungkin ini bisa jadi kesempatan bagi Dika untuk hidup lebih baik. Namun, Bu Surti tetap keras kepala. Ia mulai menyebarkan rumor kepada tetangga bahwa Arman hanya ingin memanfaatkan Dika. Bahkan, ia mencoba memisahkan Dika dan Maya, dengan alasan bahwa Dika sekarang mungkin akan meninggalkan Maya demi kehidupan yang lebih mewah. "Maya, kamu harus berhati-hati," kata Bu Surti suatu hari. "Siapa tahu Dika sekarang hanya pura-pura mencintaimu karena dia sudah punya uang." Maya hanya tersenyum tipis. "Ibu, aku tahu siapa Dika. Dia tidak akan berubah hanya karena ada Arman. Kita harus percaya padanya." Bu Surti mendengus. "Kita lihat saja nanti." Meskipun Arman menawarkan bantuan finansial untuk meningkatkan usaha Dika, Dika tetap teguh pada prinsipnya. Ia memutuskan untuk tidak menggunakan uang Arman untuk keuntungan pribadi. Sebagai gantinya, ia meminta Arman untuk membantu pedagang kaki lima lainnya di daerahnya. "Bapak bisa membantu mereka dengan modal usaha atau pelatihan," kata Dika suatu hari. "Aku yakin mereka butuh dukungan lebih daripada aku." Arman tersenyum bangga melihat tekad Dika. "Kamu benar, Dika. Aku akan membantu mereka. Tapi ingat, aku juga ingin membantu usahamu. Kamu layak mendapatkan yang terbaik." Dika menggeleng pelan. "Terima kasih, Pak. Tapi aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berhasil dengan caraku sendiri. Aku hanya ingin Bapak membantu orang-orang yang membutuhkan." Keputusan Dika ini membuat Maya semakin bangga padanya. Ia melihat bahwa suaminya tidak berubah, meskipun sekarang memiliki akses ke kekayaan yang luar biasa. Dika tetap rendah hati dan peduli terhadap orang lain. Perubahan sikap Dika mulai terlihat oleh keluarga Maya. Suatu hari, Bu Surti melihat Dika sedang membantu sekelompok pedagang kaki lima yang kesulitan menjual dagangannya. Ia melihat bagaimana Dika tidak hanya berbagi ilmu, tetapi juga memberikan dukungan moral kepada mereka. "Dia benar-benar berbeda dari yang kubayangkan," gumam Bu Surti kepada suaminya. "Mungkin aku salah tentang dia." Akhirnya, Bu Surti memutuskan untuk mengunjungi Dika dan Maya. "Maafkan aku, Dika," katanya dengan nada lembut. "Aku salah menilaimu. Kamu memang orang baik, dan aku bangga Maya memiliki suami sepertimu." Dika tersenyum. "Terima kasih, Bu. Aku hanya ingin membuktikan bahwa cinta dan persahabatan lebih penting daripada harta." Maya memeluk ibunya erat. "Aku tahu ibu hanya ingin yang terbaik untukku. Tapi percayalah, Dika adalah orang yang tepat." Hubungan Dika dan Arman terus membaik. Mereka mulai belajar saling memahami dan menghargai satu sama lain. Dika juga berhasil membuktikan kepada keluarga Maya dan masyarakat sekitar bahwa ia tetap setia pada prinsipnya, meskipun sekarang memiliki akses ke kekayaan. Di tengah semua tantangan ini, Dika dan Maya semakin kuat sebagai pasangan. Mereka belajar bahwa cinta sejati tidak hanya tentang kebahagiaan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana mereka bisa membantu orang lain dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Di akhir bab ini, Dika berdiri di depan gerobaknya yang kini lebih ramai dari biasanya. Ia tersenyum melihat para pelanggan yang datang dengan senyum puas. Maya berdiri di sampingnya, memegang tangannya erat-erat. "Kita bisa melewati apapun asalkan bersama," kata Maya pelan. Dika mengangguk. "Benar, dan kita akan terus berjuang untuk hal-hal yang kita yakini." Mereka berdua saling tersenyum, penuh harapan untuk masa depan yang lebih baik. Beberapa bulan telah berlalu sejak kedatangan Arman ke dalam kehidupan Dika. Perjalanan mereka tidak selalu mulus, namun setiap tantangan yang dihadapi justru memperkuat ikatan antara ayah dan anak itu. Dika akhirnya mampu membuka hatinya sepenuhnya kepada Arman, sementara Arman terus menunjukkan komitmennya untuk menjadi ayah yang lebih baik. Mereka belajar saling memaafkan dan membangun hubungan yang didasarkan pada cinta, pengertian, serta niat baik. Dengan bantuan Arman, Dika berhasil mengembangkan usaha dagangannya menjadi sebuah waralaba makanan tradisional yang populer. Gerobak,
Kecilnya kini bertransformasi menjadi beberapa gerai modern yang tersebar di beberapa kota. Namun, meskipun usahanya semakin besar, Dika tetap rendah hati. Ia menggunakan sebagian keuntungannya untuk mendukung pedagang kaki lima lainnya, memberikan pelatihan, modal usaha, bahkan membantu mereka memasarkan produk secara online. "Kamu hebat, Dika," kata Maya suatu hari saat mereka duduk bersama di salah satu gerai baru. "Aku bangga melihat bagaimana kamu tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga orang lain." Dika tersenyum. "Ini semua karena dukunganmu, Maya, dan juga karena Bapak. Dia mengajarkanku bahwa uang bukanlah segalanya. Yang penting adalah bagaimana kita bisa membantu orang lain dengan apa yang kita miliki." Maya menggenggam tangannya erat-erat. "Kamu sudah membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa mengalahkan segala rintangan." Hubungan Dika dan Arman kini semakin erat. Setiap minggu, mereka meluangkan waktu untuk makan malam bersama atau sekadar berbincang tentang masa lalu. Arman sering menceritakan kisah-kisah hidupnya yang penuh liku, sementara Dika berbagi tentang perjuangannya sebagai pedagang kaki lima. Mereka saling belajar dari satu sama lain, dan proses ini membuat mereka semakin dekat. "Aku senang akhirnya bisa mengenal ayahku," kata Dika suatu hari. "Meskipun butuh waktu lama, aku bersyukur kita bisa memperbaiki hubungan ini." Arman tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Aku juga, Nak. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini lagi." Mereka berdua saling tersenyum, merasa lega bahwa luka lama perlahan-lahan mulai sembuh. Arman juga mulai terlibat dalam kehidupan Maya dan keluarganya. Bu Surti, yang dulu sangat skeptis, kini menjadi salah satu pendukung terbesar Dika. Ia bahkan sering datang ke acara keluarga dan membantu Maya mengurus rumah tangga. Suatu hari, Dika diundang untuk berbicara di sebuah acara amal yang diselenggarakan oleh komunitas pedagang kaki lima. Di hadapan ratusan orang, ia berdiri di podium dengan percaya diri, membagikan kisah perjalanannya. "Saya hanyalah seorang pedagang kaki lima yang bermimpi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik," kata Dika. Suaranya mantap namun penuh emosi. "Namun, saya belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari jumlah uang di dompet kita. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa mencintai, saling mendukung, dan membantu orang lain." Ia melanjutkan, "Saya berterima kasih kepada istri saya, Maya, yang selalu mendukung saya tanpa syarat. Juga kepada ayah saya, Arman, yang telah mengajari saya arti pengampunan dan kasih sayang. Dan terakhir, kepada semua teman-teman pedagang kaki lima yang telah menjadi inspirasi saya. Kita mungkin tidak punya banyak hal, tapi kita punya hati yang besar." Penonton bertepuk tangan meriah. Beberapa orang bahkan menyeka air mata mereka, tersentuh oleh kata-kata Dika. Setelah acara selesai, banyak orang mendekatinya untuk berterima kasih. Mereka mengatakan bahwa cerita Dika telah memberi mereka harapan dan motivasi untuk terus berjuang. Di akhir cerita, Dika dan Maya duduk di halaman rumah mereka yang sederhana. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, menciptakan siluet indah di langit. Maya menyandarkan kepalanya di bahu Dika, sementara Dika melingkarkan tangannya di pundak istrinya. "Apa yang paling kamu syukuri dari semua ini?" tanya Maya pelan. Dika tersenyum. "Aku bersyukur atas segalanya. Atas cintamu, atas kehadiran Bapak, dan atas semua pelajaran yang aku dapatkan. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita bisa saling mendukung dan membantu orang lain." Maya mengangguk. "Dan aku bersyukur karena kamu tetap menjadi dirimu sendiri, meskipun sekarang hidupmu jauh lebih berbeda dari dulu." Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati momen damai itu. Dika kemudian berbisik pelan, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi yang pasti, aku akan terus berjuang untuk hal-hal yang kita yakini." Maya tersenyum, lalu mencium pipi Dika. "Kita akan melakukannya bersama, seperti biasa." Di bawah langit senja yang indah, Dika dan Maya merasakan kedamaian yang tak ternilai. Mereka telah melewati badai kehidupan, dan kini mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Bersama-sama, mereka membuktikan bahwa cinta, pengampunan, dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati.
Cerita mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa meskipun hidup penuh tantangan, selalu ada harapan dan peluang untuk memulai kembali.